Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Sebagai makhluknya Allah, lebih-lebih sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita meyakini bahwa segala sesuatunya itu diawasi dan dikendalikan oleh Allah. Sebenarnya bukan manusia saja, benda, barang, binatang, benda-benda langit dan sebagainya. Itu semuanya dalam pengawasan dan dalam pantauan atau pengaturan Allah. Itu kalau kita pakai istilah di kitab, itu rububiyahnya Allah. Penciptaan dan pengaturan itu Allah. Tetapi kalau Allah mengatur benda dan barang di luar manusia, itu gampang. Gampangnya begitu ada benda, ada barang, ada binatang, sudah diprogram, disetting, mengikuti hukum. Yang tidak bisa otomatis seperti begitu itu manusia. Kenapa kok manusia? Karena di dalam isinya manusia itu macam-macam. Ya ada iman, ada emosi, ada nafsu, ada otot, ada akal, macam-macam. Nah, untuk mengatur kehidupan manusia yang isinya macam-macam itu di dalam diri manusia, maka Allah mengutus Rasul, deretan para Rasul. Nah, begitu. Maka bahasanya di kitab tauhid yang lain lagi, Ushulus Tsalatsah, di situ diterangkan Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Jadi diurusi sama Allah itu. Buktinya apa? Arsala ilaina rasulan. Allah mengutus untuk kita semuanya rasul silih berganti. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati rasul, orang itu masuk surga, dan siapa yang mendurhakai rasul, orang itu masuk neraka. Supaya tidak bertele-tele ya pembahasan kita, jenengan dan saya diajak mikir tentang ayatnya Allah. Ternyata kalau kita pelajari ayatnya Allah itu ada yang kauniyah, ada yang syar'i. Itu semuanya dalam aturannya Allah itu. Kauni, syar'i, syar'i, kauni. Apa maksudnya? Yang kauni itu alam. Ada hukum yang Allah sudah tetapkan. Kalau angin itu berembus dari satu daerah yang hampa udara, itu ini tekanan udaranya tinggi, pindah ke sana. Kira-kira begitu ya. Ini bukan ilmu saya, BMKG punya gitu. Ya. Kalau api itu menjilatnya ke atas, kalau air mengalirnya ke bawah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dalam pembahasan kitab tauhid yang tidak dibahas di malam hari ini, itu namanya al-istihza bil ayatil kauniyah. Orang tidak boleh mencemooh ayat-ayatnya Allah yang kauni, yang alam.
Maka di situ nanti ada keterangan antara orang itu khobariyah dan istihzaiyah. Apa bedanya? Kalau khobariyah itu mengabarkan saja. Kalau istihzaiyah itu mencemooh. Di dunia ini ada negara yang panas dinginnya tidak seperti kita. Ada yang matahari terbitnya jarang-jarang, ada yang dinginnya di bawah 0 derajat, ya. Ada yang panas luar biasa. Nah, kita tidak begitu. Itu pun tidak boleh dicemooh. Itu sudah disetting oleh Allah sedemikian rupa. Tetapi malam hari ini yang dibahas adalah ayatnya Allah yang yaitu syar'i. Al-Qur'an, hadis, isinya syariatnya, ya. Allah, Rasulullah, ya. Simbol-simbol agama, itu semuanya adalah ayat-ayatnya Allah, ya, yang sama-sama tidak boleh dicemooh. Begitu. Maka yang dibahas man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Dalam bab ini yang dibahas orang yang bersendaguro, guyon. Tapi yang dipakai guyon itu Quran, Allah dan Rasul. Tidak boleh. Nah, untuk masuk ke situ, ya, jangan saya bacakan dulu dalam kitab Ushulul Tsalatsa. Jadi biasanya memang mengumpulkan dari kitab-kitab yang lain. Ya, saya tulis di HP saya. Jadi kalau saya buka HP ini bukan melihat WA, enggak ya. Tapi ada tulisan di sini. Ada tulisan yang saya baca. Kata kitab Ushulul Tsalatsa begini, Pak. Fa idza qila laka, kalau sampai ditanya mal usulul tsalatsatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Kalau kita ditanya apa sih 3 perkara itu yang wajib diketahui oleh manusia? Manusia ini. Mal usulul tsalatsatul lati yajibu ma'rifatuha. Ya. Yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Kalau sampai ditanya begitu, 3 prinsip itu apa yang harus diketahui oleh manusia? Fakul, jawaban. Ma'rifatul abdi rabbahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu wa dinahu. 3 pokok itu adalah wajiban orang untuk mengerti siapa Rabbnya, siapa Tuhannya. Nah, ini nanti yang dibahas. Ya, kemudian wadinahu agamanya, kemudian wanabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengerti tentang 3 ini. Kenapa kok begitu? Karena 3 perkara ini setiap manusia itu nanti pasti diapakan? Ditanya tentang ini 3 perkara. Ketika orang itu sudah apa? Wafat. Kapan hari di masjid yang berbeda saya nulis dan saya sampaikan hari-hari pertama di alam kubur. Saya rasa di sini juga sudah diterangkan oleh ustadz yang lain, ya. Beliau mungkin lebih alim dari saya, ya. Nah, begitu. Kemudian penjelasannya berikutnya. Nah, ini baru masuk nanti, ya. Ya. Kalau kita itu wajib mengetahui tentang Rabb-nya, tentang Allah, tentang Nabi dan tentang agama. Saya ambil mengetahui tentang Allah saja. Ma'rifatul abdi rabbahu. Manusia itu wajib mengetahui Tuhannya. Nah, sekarang lewat apa? Nah, ini yang dimaksud. Lewat apa? Lewatnya ini mengetahui tentang Tuhannya, karena itu kedua-duanya adalah ayatnya Allah, tidak boleh dicemooh. Nah, itu maksud saya di situ. Kalau jenengan dan saya itu dibimbing menurut kitab itu berdasarkan dilalah, dalil-dalil, supaya mengerti tentang Allah, caranya mengerti bagaimana? Lewat dua ayatnya Allah. Tanda-tanda kekuasaannya Allah itu dia. Ya. Wa ma'rifatullahi takunu bi asbabin. Untuk mengerti tentang Allah itu salah satunya ma'rifatullah, ya, takunu bi asbab minha an-nadru wa tafakkur fi makhluqatihi. Orang itu supaya melihat
ya, kemudian memikirkan tentang makhluknya Allah. Itu bukan manusia saja. Tadi sudah saya sebutkan itu, ya. Kok ada itu di sana itu hampa, tidak ada udara karena faktor ABCD-nya. Di sini tekanan udaranya dingin, lalu udaranya pindah ke sana dengan kecepatan sekian kilometer per jam. Manusia hanya mempelajari saja faktor itu tadi. Tapi hakikatnya adalah itu ayatnya Allah. Kok bisa mendungnya di sana, tiba-tiba hujannya di sini? Ada ilmu yang bisa dipelajari. Tapi dalam proses pengaturan itu adalah Allah. Maka kitab ini menulis minha an-nadhru wa tafakkur fi makhluqatihi, ya. Fa inna dzalika yuaddi ila ma'rifatihi. Jadi kalau orang bisa mikir ayatnya Allah itu tadi, itu bisa mengarahkan orang mengerti tentang kekuasaannya Allah. Wah, ini manusia nggak bisa membuat gini itu, gitu loh. Dalam iman kita itu namanya ayat yang kauniyah tadi. Yuaddi ila ma'rifatihi wa ma'rifati adimi sultanihi. Mengerti kekuasaannya Allah. Kok bisa di perut bumi itu panasnya sampai sekian ribu derajat, kan gitu ya. Makanya betul saja ketika ada batu di dalam perut bumi itu kemudian bisa hancur seperti tepung, ya. Bisa begitu. Itu supaya dipikir, ya, proses tumbuh kembangnya binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, ini saya rasa sudah sering kita bahas. Tak potong dulu, tak potong. Tapi nanti dibahas di bab 58. Jenengan pernah mendengar ustadz atau siapa saja yang menceritakan Rasulullah malam-malam menangis? Sudah pernah dengar? Loh, katanya sudah sering ngaji. Ada Pak, malam-malam menangis luar biasa. Lalu pagi-pagi disusul oleh sahabatnya yang tukang azan, namanya Bilal. Tahu Rasulullah tadi malam itu nangis. Ini ceritanya agak panjang, nanti diulangi cerita itu di bab 58. Ini bab 48. Jadi 10 bulan lagi. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya, ya. Lima ada bagi ya Rasulullah. Nabi kok nangis ada apa? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu jenengan kan sudah diberi ampunan sama Allah. Jawabannya Nabi, walima la abghi ya Bilal, waqad anzalallahu fi hadhihi al-lailah. Bagaimana aku tidak nangis? Oh, tadi malam itu saya menerima ayat Al-Qur'an. Jadi menerima ayat Al-Qur'an dipikirkan sama Nabi, karena ayat ini bukan hanya untuk Nabi tapi untuk seluruh umatnya, maka ini yang dipikir. Apa ayatnya? Jangan sudah apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Kejadian langit dan bumi, ganti-gantinya siang dan malam, itu di situ ada ayat-ayatnya Allah, ada tanda kekuasaan Allah. Begitu matahari terbit di pagi hari, semua tatanan kehidupan dunia ini berubah, aktivitas berubah, binatang juga berubah, tumbuh-tumbuhan semua berubah karena sinar matahari. Begitu matahari yang tenggelam, tatanan kehidupan juga berubah lagi dan seterusnya. Ayat yang seperti itu banyak. Yang dipikirkan Rasulullah sampai menangis itu, ngertikah umatku bahwa ini adalah juga ayatnya Allah? Dikiranya peristiwa alam biasa. Ini bedanya orang yang beriman dengan yang bukan. Wis, ini satu bagian, yaitu ayatnya Allah yang kauniyah. Jadi caranya mengetahui tentang Allah, ma'rifatul abdi rabbahu tadi, manusia mengerti Rabbnya tadi, itu an-nadru wa tafakkur fi makhluqatihi, yaitu mengangan-angan dan memikir tentang makhluknya. Nah, sekarang yang kedua, wa min asbabi ma'rifatil abdi rabbahu, dan termasuk salah satu sebab manusia itu bisa mengerti tentang Tuhannya, an-nadru fi ayati syar'iyyah, yaitu mengangan-angan ayat-ayatnya Allah yang syar'i. Apa yang syar'i? Yang jenengan baca tiap hari. Apa Pak?
Kata kitab ini al-wahyu alladzi ja'at bihi rusul alaihi salatu wassalam. Ya, fayanzuru fi hadhil ayat wa ma fiha minal masalihil 'azimah allati la taqumu khayatul khalqi fid dunya wala fil akhirah illa biha. Yaitu ayat-ayat yang syar'i yang Rasulullah terima dari Allah. Dengan ayat-ayat itu kemudian kalau itu dipakai oleh manusia dan seluruh makhluk, maka kehidupan manusia itu akan jadi baik. Yaitu apa? Al-Quran. Makanya jenengan dan saya itu diberi nasihat maca Quran, terusnya angen-angen itu sing bener, angen-angen sak maknane apa angen-angen sak mangane. Sebenarnya saya sudah tahu itu ya, angen-angen sak apa. Makanya imam-imam atau jenengan itu kalau ngaji betul bisa sampai terenyuh Pak, ini terenyuh, mandek, nangis. Ya, saya ya orang kadang-kadang begitu, jenengan dan siapa saja menghayati maknanya. Itu kata kitab itu caranya mengetahui ayat-ayatnya Allah, mengetahui Allah itu pakai ayat yang syar'i maupun yang kauni. Yang pertama tadi kauni, alam, dan ini yang syar'i. Nah, salah satunya itu di ayat itu ada ayat begini. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apa sama sih orang mukmin sama orang fasik? Itu kalau dan diangen-angen ya seolah-olah nggak ada apa-apa. Ya, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Enggak sama. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Orang mukmin itu besok tempatnya di surga. Enggak usah ragu. Ya, yang harus dihindari jadi orang fasik. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Coba. Adapun orang fasik bukan orang kafir, orang fasik. Akidahnya tidak baik, ibadahnya tidak baik, yang dimakan tidak baik, perilakunya semuanya serba tidak baik. Ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang fasik tempatnya di neraka. Bukan hanya itu Pak, karena Quran ini untuk kita sekarang, maka diulangi dengan berbagai cara bahasanya supaya orang ngerti. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka mau keluar dari neraka dikembalikan lagi, keluar dikembalikan lagi. Nah, ini kan peringatan untuk saya dan kita semua. Wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan siksa yang dulu kamu tidak percaya. Itu namanya an-nadhru wa tafakkur fi ayatillah asy-syar'iyyah. Orang memikirkan ayat dan itu pasti benar. Satu lafal pun di Quran tidak boleh diingkari kebenarannya. Ya, nggak boleh. Makanya kata Syekh Shalal Al-Utsaimin, orang itu kalau beriman wajib untuk mengagungkan yang diimani. Mengagungkan Allah, menyembah, mengagungkan Nabi, mengikuti Nabi, mengagungkan Quran, itu memedomani tadi di Quran. Nah, sekarang saya masuki di sini. Kalau yang kita imani baik kauniyah maupun syar'i, salah satunya yang saya baca tadi, orang tidak boleh mencemooh. Nah, ini Pak ya. Nah, nanti saya mudah-mudahan nututi waktunya ya. Nanti saya beri contoh yang
kekinian 2025-2026 ya. Tapi yang saya baca ini bukan kekinian, zaman dulu, jadul, athar. Nah, berikutnya ini cerita. Mau enggak saya cerita nih? Kalau enggak mau, tak teruskan ngajinya saja. Ini zaman Nabi itu kalau ada pakai bahasa sekarang, ini celometan orangnya. Celometan. Pakai bahasa Surabaya itu celometan. Tapi yang dipakai celometan Nabi, loh, gitu loh maksudnya. Sesuatu yang diimani. Makanya tadi saya mulai dari ayatnya Allah yang dua macam tadi. Quran, iman tentang akhirat. Nah, ini saya bacakan yang ada di kitab dulu. Nanti tak kasih contoh yang kekinian, ya. 2026. Tapi kira-kira ngomongnya waktu itu 2025. Ya. Ceritanya begini. Cerita ini akhar sahabat yang cerita, 4 orang yang menceritakan, dikumpulkan ceritanya. Ya, Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, Qatadah. Dakhala haditsu ba'duhum bi ba'din. Hadis yang saling melengkapi. Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Apa kata mereka berempat? Ya, annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada orang ngomong, ini bukan orang kafir. Apa omongannya pada waktu perang Tabuk? Ma ra'aina mithla qura'ina haula'i arghabu butunan wala akdzabu alsunan wala ajbanu 'inda liqa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu al-qura. Ini celometan, Pak. Pakai bahasa Indonesia. Aku belum pernah melihat orang yang perutnya buncit, pengecut, pendusta. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang ahli baca Quran. Ini kata-kata tidak baik diberikan kepada sahabat yang mengamalkan syariat, diberikan kepada Nabi yang sebagai utusannya Allah tadi. Ayatnya Allah dicemooh, itu loh, tentang Nabi. Loh kok perutnya buncit? Dianggap rakus kalau dahar, dianggap pendusta, dianggap pengecut. Orang waktu dia ngomong gini ini, Pak, konangan sahabatnya Nabi yang namanya Auf bin Malik. Nah, ini cerita gampang dititeni, Pak. Insya Allah 8 tahun yang lalu sudah tak ceritani ini dengan di sini. Sudah ya? Oh lupa ya. Syukur kalau lupa. Syukuran ya. Konangan sahabatnya Nabi namanya Auf bin Malik. Orang ini langsung dituding sama Auf bin Malik. Kadzabta walakinnaka munafik. Nah, coba. Goro sampean munafik. La akhbiranna Rasulullah SAW. Awas mau tak adukan Nabi. Jadi karena Auf tadi ngerti ini orang ini celometan, ngilokno Kanjeng Nabi, ya. Yang katanya punya sifat yang 3 tadi dan para sahabat. Padahal Nabi dan para sahabat jauh dari 3 sifat yang naudzubillah min dzalik seperti itu tadi. Auf budal, fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Auf pergi ke sana menemui Nabi. Jadi berangkat sendiri, Pak. Nah, saya tanya jenengan, kira-kira Auf berangkat ke sana dengan menemui Nabi, dengan Nabi ditelepon, cepat mana kira-kira? Cepat? Tapi kan tidak ditelepon toh? Enggak ada telepon. Nah, itu supaya enggak tegang aja, Pak. Ya, fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Auf pergi menemui Nabi untuk mengabarkan ada orang ngomong begitu. Ya, fawajatal Quran qad sabaqahu. Tetapi Nabi sudah mengerti. Nah, saya tanya, dari mana mengertinya? Wahyu. Ada wahyu yang disampaikan dari Allah langsung begitu orang itu ngomong begitu. Ya, kemudian malak Jibril dipanggil, diberi ayat, disampaikan ke Nabi. Berarti lebih dahulu malaikat Jibril daripada Auf bin Malik. Ya.
Jangan kalau bawa HP yang ada Qur'annya bisa diikuti surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Nanti aja saya teruskan ceritanya ini. Oh ini cerita. Tapi ini bukan cerita bohong, ini beneran Pak. Sahabat ini, athar ya. Faja'a dzalika rajul ila Rasulillah sallallahu. Orang yang dilaporkan Auf bin Malik tadi nututi ke sana. Pikirannya dia apa? Wah, saya dilaporkan Nabi. Saya tak kesana sendiri memberitahu kepada Nabi. Itu bahasa kerennya apa? Orang ini mau apa sama Nabi? Pinjam istilahnya DPR apa itu? Klarifikasi. Sedikit-sedikit kan klarifikasi. Supaya tidak salah paham, saya mau klarifikasi kan begitu. Nah ini orang ini mau menemui Nabi sendiri, mau klarifikasi. Tapi waqadir tahala waraqibana qatahu. Nabi sudah berangkat naik unta. Orang ini nututi. Yang tahu bagaimana keadaan orang itu Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar cerita, "Ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'atina qati Rasulillah." Saya tahu orang itu. Orang itu Nabi sudah berangkat naik unta, orang itu narik tali untanya Rasulullah dan kakinya kesandung-sandung batu. Nah, yang tahu Ibnu Umar. Ini lengkap ditulis di sini. Ya. Sambil ngomong, "Ya Rasulullah, Nabi di atas unta." "Ya Rasulullah." Ini bukan orang kafir, Pak. Kalau orang kafir tidak menyebut Nabi ya Rasulullah, ya Muhammad, begitu. "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsa rabbina naqta'u biha ana at-tariq." Nabi, kami cuma bersenda gurau, guyon, tidak serius, ngisi waktu dalam perjalanan. Nah, jangan bisa mikir. Yang dipakai guyonan apa? Rasul kan? Yang katanya buncit, yang katanya pengecut tadi. Sesuatu yang diimani dipakai senda gurau. Itu namanya laisa bita'zimillahi wa rasulihi. Tidak mengagungkan dan meyakini yang diimani dengan yang sebenar-benarnya itu tadi. Karena dia guyon, bergurau. Ayatnya Allah, Nabi ini tanda kekuasaannya Allah. Sahabat ini mengamalkan syariatnya Allah, tapi kemudian dilecehkan dengan cara begitu. Nah, ini yang ada di athar di kitab ini. Sebentar lagi mau tak baca ayatnya. Yang kekinian. Ada suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu ada orang bilang, suara azan itu lebih merdu suara kidung. Saya tanya, ada nggak orang ngomong gitu kira-kira Pak? Kalau dia bukan muslim, biarin aja. Tapi kalau dia syahadat muslim, ini ayat-ayatnya Allah, simbol-simbol agama azan tadi, tapi dicemooh. Nah itu yang kekinian. Jadi bukan hanya teks ini saja yang bisa dipedomani. Jangan dan saya bisa cari di mana-mana. Ya, kalau saya tarik ke sini sekarang zamannya WA, zamannya grup-grupan. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang bergurau dengan ayat-ayatnya Allah itu dalam bentuk video-video pendek dibuat guyonan. Ya, kalau orang nge-share itu sama saja, tidak boleh. Betul Pak. Ya, nanti dibaca, habis ini dibaca. Saya beri contoh yang kekinian lagi. Misalkan, ini bukan siapa-siapa, wong ini karangan saya sendiri. Ya. Guru saya itu Pak alim, pinter bahasa Arab, Quran, hadis, hafal, syekh. Sampai dia itu meninggal tuh, nggak pernah ditanya malaikat, sungkan malaikat. Saya tanya, jenengan percaya kalau ada omongan begitu? Percaya nggak orang ini nggak ditanya malaikat itu Pak? Enggak toh? Enggak. Semua orang akan ditanya. Oh Nabi bilang semua anak Adam kok di dalam hadis. Tapi ini orang saking, kalau itu guyonan, maksud saya bahwa iman bahwa ketika orang itu wafat lalu dimakamkan, yang memakamkan itu pulang
orang ini masih belum jauh, masih mendengar suara apa? Sandalnya pulang. Itu didatangi malaikat, 2 malaikat. Ya, ditanya. Ada penjelasannya panjang, tapi saya nggak nerangkan itu. Tapi kok dipakai guyonan? Nah, guru saya, syekh saya, kiai saya, gus saya, misalnya begitu ya, saking alimnya, sampai malaikat itu sungkan. Kalau itu diceramakan bermaksud untuk menimbulkan guyon, ya, maka namanya al-istihza bil ayati syar'iyyah. Orang itu mencemoohkan ayatnya Allah yang syar'i. Di sini ditulis, Pak, ya, salah satunya yang mencemooh ayat itu bi ayyuqal, misalkan orang itu mengatakan hadza asatirul awwalin, oh Quran itu cerita-cerita tok ae. Nah, begini saja itu sudah nggak boleh, ya. Kalau yang ayat kauniyah tadi, heran ya, kok bisa panas kentang-kentang moro-moro udan ya, mari panas adem nasdem, nah, mari panas sama adem. Ini bukan partai maksudnya ya. Itu tidak boleh ya, mencemooh ayatnya Allah. Nah, orang yang narik tali untanya Rasulullah tadi, saya balik ke situ ya. Kemudian Rasulullah sudah naik unta tadi ya. Ternyata Rasulullah apa? Membaca ayat Al-Qur'an. Nah, ya. Ayatnya yang mana yang dibaca? Ya. Tadi saya sebutkan yaitu surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Saya ulangi lagi, perhatikan. Orang tadi Pak mengatakan ya, karena dia dibawa, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsa rabbina fa ubi'ana atari. Nabi, kami cuma bersenda gurau, bermain-main, mengisi waktu dalam perjalanan. Tapi yang dipakai guyonan adalah syariat yang dia imani tentang Nabi tadi. Nah, di atas unta itulah Rasulullah SAW membacakan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Muhammad, kalau kamu tanya orang itu ya, la yaquluna, tentu saja dia akan menjawab innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Terus Nabi Muhammad suruh menegaskan lagi, qul, jawaban lagi Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kenapa kamu tentang Allah, tentang ayat-ayatnya Allah, tentang Rasulullah itu kamu olok-olok? Nah, tapi motivasinya orang ini tidak mengolok-olok, niatnya guyonan, mengisi waktu. Tapi yang dipakai guyon apa? Yang diimani, ya. Kemudian ayat berikutnya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kamu minta maaf karena sesungguhnya kamu telah menjadi kafir setelah kamu apa? Beriman. Saya tanya lagi jenengan, mudah-mudahan tidak lupa. Kata Auf bin Malik tadi, orang ini disebut apa? Tadi di awal tadi, munafik. Tapi kata ayat ini orang ini disebut apa? Kafir. Berarti statusnya diturunkan apa dinaikkan? Dari munafik menjadi kafir. Kata Auf bin Malik, kadzab walakinna ka munafik. Goro sampean, berdusta, munafik. Tapi kata ayat, la ta'tadiru qad kafartum. Kamu telah menjadi kafir setelah kamu apa? Beriman. Ya, jadi naik statusnya dari munafik sampai jadi munafik saja itu harus sudah berhati-hati, ya. Nah, sampai disebutkan di Quran menjadi dia itu orang apa? Kafir, ya. Statusnya ditingkatkan menurut Quran. Ya ibaratnya, tapi tidak menyamakan ini ya. Kalau baris krim itu memanggil orang sebagai saksi, lalu statusnya ditingkatkan, bisa jadi apa? Lebih hafal jenengan dari saya kan ya,
Ya, ini dari munafik menjadi itu. Inilah yang sebenarnya yang harus kita at-takhdzir, berhati-hati jangan sampai kita itu terjerumus dalam sifat-sifat kemunafikan dengan cara mengolok-olok ayatnya Allah itu tadi dalam bentuk apapun, tidak boleh. Ya, termasuk tadi saya katakan, misalkan ada gurauan tapi bertanda tanda-tandanya itu seperti menghina, seperti tidak percaya, atau hanya menimbulkan tertawa saja, itu tidak boleh, jangan. Ya, tidak boleh. Ada ayatnya, ada dalilnya, ada asarnya. Jangankan begitu, Pak. Misalkan pas orang sedang nimbrung, ya, nah gerombol-gerombol ya, orang duduk bareng-bareng. Umumnya sekarang apa? Orang duduk bareng-bareng itu lagi ngapain? Nah, lebih hafal senang dari semuanya. Ya. Terus ada yang mencemooh ayat 5 orang 7 orang, ya, ada yang kemudian mengolok-olok syariat. Itu kita tidak boleh ikut duduk di situ. Wis Mas, berhenti, jangan ngomong gitu. Kalau masih terus saja mencemooh syariat, mencemooh Islam, mencemooh tanda-tanda kebesaran Allah, ya kita boleh dan harus pindah. Ya, wis kalau sampai masih ngomong gitu, ngomong terus saya tak pindah. Nah, terus temannya tadi, lah kopi nih, bungkus, nah begitu, pindah. Itu tidak boleh, ya. Minta tolong jenengan bisa cocokkan di surat yang keempat, ayat yang ke-140. Surat yang keempat, surat An-Nisa, ayat yang ke-140. Di dalam ayat itu diterangkan, ya, Allah Subhanahu wa taala dawuh, faqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u. Yang kita ambil yustahza. Ketika dan sesungguhnya Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Al-Qur'an, kita bilang, ya, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari, yukfaru wa yustahza'u. Yustahza, istahza'a, yastahzi'u, itu yustahza'u, diolok-olok ayatnya Allah. Kalau ada cerita begitu atau ada orang begitu, fala taqudu ma'hum, jangan duduk bareng mereka, ya, kata yakhudu fi haditsin ghairi, sampai pembicaraan itu beralih ke ngomong yang lain. Enak-enak ngomong masalah pembangunan, ngomong masalah politik, ngomong masalah pasar, ngomong masalah sepak bola, ngomong masalah Roy Suryo, misalnya begitu ya. Tiba-tiba ngomong apa? Mencemooh ayatnya Allah. Nggak boleh. Kalau sambil ngomong gini terus saya pindah loh ya. Nah itu kalau misalkan ngomongnya di mobil 5 orang, yang 2 itu mencemooh ayatnya Allah, lalu yang 3 itu ngerti ini, gimana kira-kira? Wes terus nama aku tak mudun, nah, kan begitu kan ya? Ini ayatnya begitu, ya. Kalau kita bisa hentikan ya kita hentikan. Faqad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillah, ketika didengarkan ayat-ayatnya Allah, yukfar wa yustahza, itu diingkari dan dicemooh. Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, jangan kamu duduk bareng mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan yang lain, ya. Betapa rincinya tauhid itu, Pak, bahwa sesuatu yang sudah diimani tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Quran, ini dibuat mainan saja tidak boleh, ya, tidak boleh, ya. Nah, begitu. Kenapa kok tidak boleh nimbrung duduk bersama mereka? Innakum idzam mithluhum, kalau kamu masih duduk sama mereka, itu namanya apa? Sama saja, ya. Makanya besok saya menemukan hadis di kitab Fathul Majid itu begini, ada kelompok-kelompok orang yang dipanggil sama Allah, ya tentu saja itu untuk kita sekarang, tapi peristiwa di hadis itu diterangkan sama Nabi, ya. Orang itu ditanya, kenapa dulu ketika kamu tahu kemungkaran kok tidak kamu cegah, ya, ketika kamu ada tahu kemungkaran kok tidak dicegah, kok tidak dicegah, dibiarkan aja.
Orang itu menjawab, ya Rabbi khasyatan nas, ya Rabb, ya Allah, saya takut manusia. Itu maknanya orang ini tidak menjalankan kewajiban karena takut sesama manusia. Itu bisa yunafi kamalal iman, mengurangi kesempurnaan imannya kepada Allah. Tidak menjalankan kewajiban. Jadi kalau ada orang yang sedang nimbrung tadi ngomong-ngomong begitu, yang kemudian mencemooh ayat-ayatnya Allah, tentu saja kita hentikan. Kalau tidak, kata ayat ini, kita disuruh apa? Keluar dari situ, keluar. Fala taqudu ma'ahum, maka janganlah kamu duduk bersama mereka, ya, sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain lagi. Innakum idza mithluhum, kalau kamu tetap duduk dengan mereka, sama saja dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Saya tanya, kita sudah beriman, sudah ikrar, sudah sholat, sudah ini dan ini. Kira-kira dari sifat kafir dan munafik yang harus dihati-hati oleh kita yang mana? Munafik. Benar Pak? Jangan-jangan saya ini munafik. Entah berapa kali saya cerita itu dalam kitab ini. Sayyidina Umar itu tanya sama Hudzaifah. Katanya, Hudzaifah, katanya ada sahabat-sahabatnya Nabi yang disinyalir ada orang yang munafik. Apa termasuk saya? Ya, sampai tanya itu, mencari tahu. Ya. Kata Hudzaifah, ndak, la azka minka ya Umar. Ndak ada Umar, orang baik kayak sampean itu. Nah, saking khawatirnya Umar, ya, sahabat Umar disebut oleh Rasulullah sebagai orang apa? Munafik. Nah itu kalau ditarik sekarang Pak, 2026, misalkan ada orang ngoyo-ngoyo datang ke rumah kita terus memberitahu, Pak, saya mana sih? Ternyata sampean ku munafik kan sih. Kira-kira tambah seneng apa muring-muring? Muring-muring. Misalkan di depan kita itu ada sepatu, ya Pak, dia apa? Ya, suruh pakai. Iya mestinya terima kasih. Ya, itu watak tauhid itu begitu, watak masyarakat yang bertauhid itu di situ. Oh, terima kasih Mas, sampean jauh-jauh hanya menunjukkan kelemahan saya bahwa saya munafik. Sampean lebih ngerti daripada saya ciri-ciri munafik. Jujur saja ya, orang itu biasanya kepengin menutupi kesalahannya sendiri. Nah, dalam situasi bagaimana saya ini terindikasi munafik, nanti saya hentikan supaya jadi orang mukmin yang sebenarnya. Nah, sudah begitu Pak masyarakat kita? Belum. Kadang balesnya itu lebih tajam. Sampai ini munafik, oh tambah marah begitu kan. Sing disebut mukanya ini apa? Cara zaman ini. Sopo sing munafik? Ini apa nih bahasa Jawanya? Nah itu. Wallahu a'lam. Inilah variasi daripada tauhid itu di situ. Wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah, memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan umur panjang dan umur yang berkah buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.